Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khairunisa. Pada video ini saya mau berbagi tutorial tentang belajar coding yang dasar untuk pemula dengan menggunakan Scratch. Scratch adalah platform pemrograman visual yang gratis yang dikembangkan oleh Mid Media Lab yang memungkinkan pengguna, terutama bagi pemula dan anak-anak, untuk membuat animasi, permainan, dan cerita interaktif dengan menggunakan blok kode yang disusun itu secara drag and drop tanpa perlu menulis kode itu secara manual. Nah, ini cuplikan yaitu kita akan membuat game yang sangat seru untuk anak, yaitu game menangkap apel. Tentunya di sini ada kode blok yang harus diikuti agar berhasil membuat game ini. Di sini saya mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar saya semakin semangat dalam berbagi video edukatif dalam dunia pendidikan. Di sini biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai tutorialnya. Langsung aja kita buka di Google, kemudian ketikkan Scratch. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa di sini langsung membuat akun, mendaftarkan akun kita, atau bisa juga langsung klik start ini untuk mulai membuat karya. Namun kita di sini perlu join untuk agar karya kita nanti yang kita buat tersimpan. Nah, langsung aja kita masukkan di sini username beserta dengan passwordnya. Jika sudah, next. Kemudian di sini pilih daerahnya. Kemudian jika sudah, next lagi. Di sini diminta untuk mengisi bulan kelahiran dan tahun. Kemudian di sini mengisi gender. Kemudian di sini diminta mengisi alamat emailnya. Nah, ini tampilannya kita sudah berhasil membuat akun. Langsung kita buat di sini, klik ini untuk membuat karya. Nah, untuk memudahkan memahami bahasanya, di sini kita buat dulu pengaturannya. Kita pilih bahasanya di sini bahasa Indonesia. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya di sini kita hapus dulu karena ini bawaannya. Nah, langkah yang pertama di sini yaitu kita membuat backgroundnya, yaitu di sini kita untuk mengisi backgroundnya. Nah, di sini kita bisa untuk mengupload, kemudian di sini ada kejutan, kemudian di sini ada menu untuk lukis, dan di sini kita bisa memilih background yang sudah disediakan. Kita langsung aja di sini sebagai sampel kita pilih media yang sudah digunakan, ya media yang sudah tersedia di sini. Nah, lanjut setelah ada backgroundnya di sini kita pilih sprites. Di sini istilahnya elemen yang akan kita pilihkan. Seperti menu yang tadi, di sini juga kita bisa upload. Jika misalkan nih nggak sesuai dengan yang sudah disediakan, kita bisa upload ya. Nah, di sini saya akan pilih yang sudah ada terlebih dahulu karena berhubung game yang pertama yang saya buat ini yaitu game menangkap apel, yaitu kita pilih apelnya terlebih dahulu. Nah, lanjut di sini ya akan saya pilih yang kedua, sprite-nya yaitu keranjang. Berhubung keranjang yang sudah disediakan di sini ada yang kurang menarik, jadi sini saya akan mengupload untuk sprite yang kedua. Untuk cara upload di sini jangan lupa di-download terlebih dahulu, bisa di-download, bisa diambil gambarnya dari Google ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan. Langsung aja di sini kita buat terus keranjangnya. Kita pilih terus keranjangnya seperti ini. Nanti kita akan mengubah ukurannya. Di sini kita pilih dulu, kita pilih terlebih dahulu sprite-nya terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita pilih pohon. Nah, di sini untuk mengisi kekosongan biar nggak terlalu kosong, jadi di sini saya isi dengan sprite-sprite yang lain. Kemudian di sini kita bisa klik kanan untuk menduplikatkan. Nah, seperti ini. Jadi pohonnya itu ada dua yang saya pilihkan. Kemudian di sini sprite yang selanjutnya yaitu saya akan pilih ini kupu-kupu. Kemudian selanjutnya saya akan pilihkan ini burung. Lanjut biar nggak terlalu kosong, kita pilihkan lagi. Di sini saya mau cari cloud, awan. Nah, ini elemen yang terakhirnya. Di sini kita gandakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini sprite yang saya gunakan pada game ini. Nah, lanjut di sini kita akan mengubah dulu ukurannya biar rapi. Contohnya di sini ya, di sini cara mengubahkan, klik di tampilan di bagian ukuran. Di sini tinggal diisi berapa ukuran yang mau kita diterapkan pada game ini.
Di sini saya isi untuk awannya angkanya segini. Nah, yang lain tinggal diikutin terus biar nggak ini ya, biar video ini nggak terlalu panjang. Jadi di sini ada bagian yang saya skip karena sama aja. Tinggal diubah ukurannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, seperti ini ukurannya yang sudah pas. Nah, lanjut di sini kita akan membuat blok kodenya. Nah, seperti ini di sebelah kiri ini sudah ada menu untuk kita menggeser blok-blok tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak kode. Jadi nantinya kita akan mengambil kode yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bisa dilihat ya di sini di bagian kode ini ada banyak gerakan, ada banyak tab yang sudah disediakan. Jadi nantinya kita akan mengambil blok sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebelum kita membuat suatu game itu, kita harus menentukan dulu apa yang kita mau pada game tersebut. Contohnya kalau di game yang sudah saya buat ini, saya mau apel itu nantinya akan bergerak. Jadi nanti saya akan menentukan sprite di bagian apel. Kemudian keranjang itu juga nanti akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi nanti saya akan menentukan apa saja bloknya. Kemudian begitu juga pada sprite yang lainnya. Nah, yang pertama di sini karena saya mau apel itu bergerak, yang pertama saya di sini memilih untuk membuat sprite di bagian apel tersebut. Nah, untuk blok kode di sprite apel, yang pertama di sini kejadian ketika bendera hijau ini diklik. Jadi ketika nanti ini inti dari game itu ya. Jadi ketika bendera ini nantinya diklik, game tersebut akan mulai. Nah, ini yang wajib harus ada di sini ketika bendera hijau ini diklik. Nah, selanjutnya di sini di bagian suara. Nah, tujuan saya pilih di bagian suara ini, saya mau ketika game itu diklik nantinya akan keluar suara seperti itu. Nah, seperti ini kita langsung menghubungkan ke blok sebelumnya. Nah, di sini untuk suaranya yang sudah disediakan yaitu yang ini, dan kita bisa juga merekam suara kita sendiri. Namun di sini saya menggunakan yang sudah ada aja sebagai sampelnya. Nah, lanjut lagi kodenya. Nah, berikutnya kodenya yaitu di bagian variabel, saya mau nantinya akan muncul skor. Jadi di sini saya karena di bagian variabel ini belum ada kata skor, jadi kita di sini harus buat dulu sebuah variabelnya. Nah, karena di sini saya mau variabel yang muncul itu yaitu namanya skor. Jadi saya di sini buat nama variabel baru itu namanya skor. Nah, kita pilih di sini untuk semua sprites. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul skornya. Jangan lupa harus checklist di bagian tersebut. Nah, bisa lihat di sini di tampilan yang ada di sebelah kanan itu sudah ada kata skor, sudah ada kotak skornya. Nah, selanjutnya di sini pilih blok yang ini, atur. Di sini kita pilih skor, atur skor ke 0, yaitu ketika game itu dimulai skornya itu masih 0 ya. Nah, selanjutnya di sini tampilkan variabel skor. Jadi sepanjang game ini variabel skor itu tetap ditampilkan sampai selesai game. Nah, seperti ini kodenya. Jadi bisa dipahami, saya di sini menjelaskan secara pelan-pelan agar bisa dipahami karena tujuan video ini adalah untuk pemula. Nah, selanjutnya di sini di bagian kejadian, saya mau apel itu akan bergerak selama game ini berlangsung. Jadi di sini harus kita pilih di bagian kejadian itu selamanya. Jadi selama game ini berlangsung, apel itu terus jatuh dari atas ke bawah dan muncul dari bawah ke atas seperti itu. Nah, lanjut di sini bagian gerakan. Di sini kita akan pilih ini, pergi ke X dan Y. Nah, di dalam kolom warna putih itu kita bisa mengisi angkanya.
Kemudian kita pilih di bagian operator. Di sini kita akan mengambil angkanya agar bisa kita isi. Jadi di sini pilih acak. Di sini kita akan mengisi jumlahnya. Untuk angka yang saya isi di sini pilih acak dari ini untuk X-nya ya. Jadi dari minus 240 sampai 240. Kemudian untuk Y-nya angkanya 180. Nah, seperti ini blok pergi ke X. Nah, selanjutnya di sini di bagian tampilan bloknya di sini saya akan pilihkan tampilkan. Kemudian di bagian gerakan di sini kita pilih lagi meluncur. Nah, di sini ada disediakan waktu. Jadi berapa waktu meluncur dari atas ke bawah seperti itu ya. Jadi di sini perlu kita isikan berapa waktunya. Untuk waktunya di sini saya buat meluncurnya itu 3 detik. Kemudian untuk X-nya minus 240 hingga 240. Kemudian Y-nya minus 180. Nah, selanjutnya untuk bloknya di menu kontrol. Di sini saya akan mencari blok yang jika iya dan jika tidak. Nah, dalam artian saya menggunakan ini maksudnya jika apelnya menyentuh keranjang dan jika apelnya tidak menyentuh keranjang. Jadi di sini kita akan buat bloknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya di samping jika apel itu menyentuh, di sini kita harus mengisi blok yang lain. Di sini kita pilih basket keranjang. Jadi jika apelnya menyentuh keranjang. Nah, seperti ini. Kemudian di menu di tab variabel, di sini kita akan mencari skornya. Jika apel menyentuh keranjang, maka skornya itu akan berubah. Kemudian di sini di my variabelnya kita ubah menjadi skor. Jika apelnya menyentuh keranjang, maka skornya bertambah 1. Kemudian di sini juga kita akan mengisi lagi bloknya jika apel itu tidak menyentuh keranjang. Jadi di sini kita akan cari di tab tampilan. Untuk bloknya yaitu ini yang saya gunakan, katakan halo selama 2 detik. Nah, di kata halo ini bisa diganti kata-katanya sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya buat kata-katanya game over. Jadi jika apel itu tidak menyentuh keranjang, katakan game over itu selama 2 detik. Nah, untuk di sprite apel ini agak banyak bloknya. Kemudian di sini saya pilih di tab suara, kemudian mainkan suara sampai selesai. Nah, seperti ini blok untuk blok-blok yang saya gunakan untuk sprite apel. Nah, ini ada satu lagi blok yang saya gunakan yaitu di menu di tab kontrol, berhenti semua. Nah, jika apel yang tidak menyentuh keranjang, maka katakan game over dan game ini selesai. Jadi harus dibuat blok yang akhir itu berhenti semua agar game ini berhenti. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan blok untuk keranjang. Di sini kita harus pilih blok agar keranjang itu bisa nantinya bergerak ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk blok yang akan kita gunakan di sini untuk sprite keranjang yaitu yang pertama di sini di menu kejadian. Di sini kita pilih ketika bendera hijau diklik. Selanjutnya di sini kita akan pilih bloknya yaitu di tab gerakan, pergi ke X dan Y. Di sini kita akan membuat berapa nilai X dan nilai Y-nya. Untuk nilai X yang saya buat di sini angkanya yaitu 0, sedangkan untuk Y di sini angkanya minus 150. Nah, lanjut di sini kita pilih ke tab tampilan. Di sini kita akan pilih blok tampilkan. Nah, seperti ini sudah ada 3 blok yang kita pilih.
Selanjutnya di sini saya maunya keranjang itu akan berada di lapisan depan. Jadi di sini kita harus membuat blok untuk lapisan depan. Masih di tab tampilan. Di sini kita pilih blok pergi ke bagian depan. Jadi dalam artian nantinya ketika apel itu menyentuh keranjang, apel itu akan berada di belakang keranjang. Jadi seakan-akan apel itu jatuhnya ke dalam keranjang gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan pilih lagi bloknya di menu kontrol. Kita pilih blok selamanya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam blok selamanya di sini kita harus mengisi dengan blok yang lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi di dalam blok selamanya, yaitu blok masih di menu ini kontrol, yaitu blok jika. Nah, di sini blok jikanya berada di dalam blok selamanya. Nah, di blok jika ini juga kita akan mengisi lagi dengan blok lain, yaitu di tab sensor, tombol spasi ditekan. Nah, kemudian di kata spasi ini bisa kita akan pilih panah kiri. Nah, di sini jadi ketika kita pilih panah kiri ini berarti di sini kita akan game ini akan berfungsi, keranjang ini akan berfungsi bisa bergerak ke kiri dan ke kanan ketika kita tekan tanda panah yang ada di keyboard. Nah, di sini bukan untuk blok aturan layar sentuh ya. Jadi kalau misalkan mau dibuat aturan blok layar sentuh berarti di sini harus dibuat blok lainnya. Nah, di sini yang untuk tutorial yang di video ini berarti di sini game ini berfungsi jika ada keyboard, tanda panah dan tanda panah kanan dan kiri. Nah, selanjutnya di sini untuk di blok selamanya, blok jika itu ada 2 kali. Kenapa di sini kita buat 2 kali? Karena untuk tanda panah kanan dan sebelah kirinya. Jadi blok jika itu berada 2 kali di dalam blok selamanya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat spasi kanan. Nah, kemudian digerakkan di sini sama seperti tadi, ubah X sebesar ini angkanya jadi 10 ya. Nah, seperti ini untuk blok di sprite keranjang. Kita pastikan di sini sudah bergerak. Nah, bisa lihat di sini ketika saya tekan tanda panah sebelah kiri dia bergerak ke kiri, ketika kita tekan tanda panah sebelah kanan bergerak ke kanan. Di sini begitu juga untuk sprite apple, kita cek dulu udah berfungsi apa enggak. Nah, bisa dilihat di sini ketika apelnya tidak menyentuh keranjang dia langsung game over. Nah, selanjutnya di sini untuk sprite lainnya ada pohon nih, ada dua pohon, kemudian burung dan juga awan, kecuali kupu-kupu tetap lapisannya itu berada di, untuk kupu-kupu kita tidak buat aturan bloknya, jadi dia tetap seperti aslinya. Nah, di sini kita akan buat lapisan untuk memperbagus tampilan game ini. Seperti ini cara membuatnya. Nah, di sini kita pilih di gerakan di tampilan, pergi ke lapisan. Nah, ini dia pergi ke lapisan. Di sini kita pilih belakang. Jadi pohon itu akan berada di belakang. Jadi nanti ketika apel itu menyentuh pohon itu nantinya berada di belakang dan apelnya berada di depan. Jadi untuk memperbagus tampilannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyimpan. Pastikan di sini sudah ada kata-katanya karya tersimpan. Selanjutnya kita di sini pilih di profil, kemudian kita pilih karyaku. Nah, seperti ini sudah tersimpan karyanya. Selanjutnya kita akan buat pengaturan terlebih dahulu sebelum kita share kepada orang lain. Kita cek dulu di sini sudah berfungsi, apa betul sudah berfungsi gamenya dengan baik. Nah, seperti ini tampilan game yang sudah kita buatkan.
Jika sudah, selanjutnya di sini kita buat pengaturan. Yang pertama di sini judulnya kita ubah terlebih dahulu. Kita isi judulnya terlebih dahulu. Di sini untuk judulnya seperti ini saya buat, game menangkap apel yang seru. Kemudian untuk instruksinya seperti ini, dan catatan dan kreditnya itu bisa juga diisi. Nah, selanjutnya di sini jika sudah, kemudian di sini kita buka komentarnya. Nah, jika sudah, kemudian di sini klik bagikan. Pastikan emailnya sudah terkonfirmasi sebelum dibagikan. Nah, seperti ini cara untuk membagikan linknya. Jika sudah selesai semua, tinggal nantinya disalin tautannya. Nah, demikian tutorial untuk cara membuat game menangkap apel yang seru di Scratch. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga berhasil dalam mempraktekkannya nantinya dan bisa membuat game lainnya yang lebih kreatif. Nah, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar saya semakin semangat dalam membuat video edukasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.